Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dan rasio keuangan bank. Sebelum kita ke slide selanjutnya, saya akan menjelaskan atau merincikan terlebih dahulu tentang pokok bahasan. Pokok bahasan yang tadi seperti saya sebutkan tadi itu adalah laporan keuangan dan rasio keuangan bank. Kemudian subpokok bahasan. Yang pertama, pengertian laporan keuangan. Yang kedua, pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang ketiga, jenis-jenis laporan keuangan bank. Yang keempat, bentuk-bentuk laporan keuangan. Dan yang kelima, analisis skema. Dan yang keenam, penilaian kesehatan bank. Dan yang ketujuh, pengertian dan jenis-jenis rasio. Dan yang ke-8, rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Tujuan dari pembelajaran, jadi diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menerapkan konsep dan teori peran dari sistem manajemen perbankan di Indonesia. Baik, kita ke slide selanjutnya adalah slide pertama. Pengertian laporan keuangan. Jadi laporan keuangan, sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja atau situasi perusahaan tersebut ya. Jadi baik atau enggaknya perusahaan tersebut itu dilihat dari laporan keuangan. Kemudian ini laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan baik transisi maupun kas. Oke. Ini jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan arus kas, kemudian laporan perubahan modal, kemudian laporan neraca, laporan untuk laporan keuangan. Kemudian selanjutnya pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan adalah, nah ini yang bertanggung jawab atau berkaitan dengan laporan keuangan. Jadi pihak-pihaknya yang pertama adalah pihak internal perusahaan. Jadi pihak internal itu dari dalam perusahaan itu sendiri ya, yang berkepentingan. Kemudian, nah ini yang dimaksud pihak internal perusahaan adalah pihak-pihak di dalam sebuah perusahaan tersebut ya. Kemudian di manajemennya, kemudian pemilik perusahaannya, kemudian karyawannya. Karyawan itu juga enggak semua karyawan yang mempunyai laporan keuangan. Biasanya di karyawan-karyawan yang tertentu juga yang memiliki. Kemudian ini pihak eksternal, artinya pihak luar perusahaan yang di luar perusahaan. Jadi pihak eksternal, pihak-pihak yang di luar perusahaan bukan dari dalam perusahaan. Berikut, nah ini ada investor, kemudian ada kreditur, kemudian supplier, kemudian pemerintah, masyarakat umum. Investor ini biasanya berhubungan, mereka akan menanamkan saham di perusahaan tersebut. Ini sehat apa tidaknya itu dilihat dari keuangan, dari laporan keuangan. Kemudian kreditur, supplier, biasanya supplier itu, nah supplier ini biasanya ya untuk dari misalnya bahan baku, beli bahan baku tuh kalau sudah beliannya cakupannya sangat banyak, bukan hitungan kecil lagi, maksudnya ruang lingkupnya nggak kecil, itu biasanya pembayarannya dia per bulan. Nah dari situ biasanya supplier yang menyuplai bahan-bahan baku tersebut itu melihat dulu laporan keuangannya seperti apa, kira-kira mampu nggak perusahaan itu membeli bahan yang akan mereka suplai ke perusahaan tersebut. Nah itu jadi bahan pertimbangan. Kemudian pemerintah, misalnya ini bank ya, jadi pemerintah, jadi ada perusahaan yang ada bank yang memang pemerintah juga mengontrol itu lewat OJK biasanya, itu harus dipantau tersebut. Jadi dilihat terus dari laporan keuangannya ini kira-kira mau rugi nggak gitu, jadi harus diperhatikan. Kemudian masyarakat umum untuk sekedar selain misalnya ada niatan untuk melakukan transaksi atau apa, juga masyarakat harus tahu hal itu.
Tapi ini ada masyarakat-masyarakat tertentu juga ya yang bisa mengakses laporan keuangan tersebut. Nah, ini ada bentuk-bentuk laporan keuangan. Ya, neraca ini adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu tertentu. Tujuan neraca menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu. Nah, ini menurut Sugiyarso dan Winarni tahun 2005 halaman 2, kemudian Munawir 2004 halaman 13. Neraca terdiri dari 3 bagian. Nah, yang pertama adalah aktiva atau aset. Yang kedua adalah kewajiban. Dan yang ketiga adalah modal. Kemudian laporan laba rugi. Nah, ini laporan yang mengiktisarkan pendapat dan beban perusahaan selama periode tertentu yang umumnya setiap kuartal atau 1 tahun. Ini menurut Brigham dan Austin tahun 2001 halaman 42. Oke. Adapun komponen dari laporan laba rugi menurut Yusuf tahun 2000 penjualan. Nah, ini komponennya ya, ada harga pokok penjualan, kemudian laba kotor atau bruto, biaya operasional, laba usaha, pendapatan, laba bersih. Nah, ini yang analisis Kemalnya. Jadi analisis Kemal adalah prinsip merupakan suatu metode analisis rasio-rasio keuangan untuk mengukur kondisi keuangan suatu lembaga atau perusahaan perbankan. Aspek dalam analisis Kemal. Nah, ini ada satu adalah yang pertama adalah kapital atau modal dikurang CAR. Kemudian sama dengan modal atau ATMR. ATMR ini adalah aset tertimbang menurut risiko dikali 100%. Dan yang kedua aset quality atau kualitas aktiva dikurang rasio. Kemudian rasio KAP ini adalah rasio kualitas aktiva produktif. Aktiva sama dengan aktiva produktif yang diklasifikasikan atau total aktiva produktif dikali 100%. Kemudian yang ketiga, manajemen dikurang NPM. NPM ini yang dimaksud adalah net profit margin. Sama dengan laba bersih atau pendapatan operasional dikali 100%. Dan yang keempat adalah earning atau pendapatan. Dikurang ROA. ROA adalah return on asset. Sama dengan laba bersih atau total aktiva dikali 100%. Kemudian yang kelima, likuiditas dikurang LDR. LDR ini loan to deposit ratio atau deposit dikurang ekuitas dikali 100%. Kemudian fungsi analisis Kemal ini sendiri, nah ini sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia nomor 6 /PBI/2004, penilaian tingkat kesehatan bank umum dilakukan menggunakan analisis Kemal. Analisis ini tidak berfungsi menilai tingkat kesehatan bank saja, tetapi juga mengukur kinerja sekaligus mendeteksi masalah-masalah yang berisiko mengganggu kelancaran operasional bank. Aspek-aspek dalam analisis Kemal merupakan aspek yang paling banyak memberikan pengaruh terhadap kondisi keuangan bank. Oleh sebab itu, analisis Kemal menjadi tolak ukur pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank dalam menentukan tingkat kesehatan dan kinerja setiap perusahaan perbankan. Penilaian kesehatan bank. Oke, penilaian tingkat kesehatan bank merupakan pendekatan kualitatif dari berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank dengan menilai beberapa faktor yang meliputi permodalan, kualitas aktiva, produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Tujuan penilaian
Tolak ukur bagi manajemen untuk mengetahui apakah pengelolaan bank dilakukan sejalan dengan azas-azas perbankan yang sehat, prinsip kehati-hatian, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tolak ukur menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara individual maupun perbankan nasional secara keseluruhan. Unsur-unsur penilaian, permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, likuiditas, pengertian dan jenis-jenis rasio. Pengertian arti rasio keuangan, indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi, dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Ini menurut James Carter Van Horne, dikutip dari Kashmir 2008. Jenis rasio keuangan adalah sebagai berikut: rasio likuiditas atau liquidity ratio. Ini adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar, perusahaan relatif terhadap keuangan lancar. Rasio aktiva atau activity ratio. Nah, ini adalah untuk melihat pada beberapa aset kemudian menentukan beberapa tingkat aktivitas aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Kemudian yang ketiga, rasio solvabilitas atau solvability ratio. Tujuan dari analisis rasio keuangan solvabilitas menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan kepada Anda. Kemudian rasio probabilitas, rentabilitas atau profitability ratio menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan keuntungan dibanding penjualan atau aktiva. Dan yang kelima, rasio investasi atau investment ratio. Nah, ini adalah merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian atau imbalan kepada para pemberi dana, khusus investor yang ada di pasar modal dalam jangka waktu tertentu. Baik, begitulah penjelasan saya tentang laporan keuangan. Jadi di dalam situ terdapat rasio, kemudian cara kita mau investasi sebagai investor, kita harus melihat rasio-rasionya dulu atau laporan keuangannya. Jadi bukan sembarangan ya, jadi bisa jadi pertimbangan kalian untuk menjadi investor. Baik, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.